Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Herman dengan NIM 23040450106, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar penilaian hasil belajar dan pembelajaran yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Wahyuningsi SPD MPD. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu definisi penilaian hasil belajar dan pembelajaran. Jadi, penilaian hasil belajar merupakan proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi mengenai capaian belajar siswa untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, sedangkan penilaian pembelajaran merupakan proses evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran yang mencakup metode, strategi, interaksi antara guru dan siswa, serta efektivitas dalam pembelajaran. Nah, adapun tujuan penilaian terbagi atas 3, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif, teman-teman. Yuk kita pahami lebih lanjut. Jadi, diagnostik merupakan identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sebelum pembelajaran dimulai untuk menyusun strategi pengajaran yang tepat. Nah, selanjutnya ada formatif, yaitu memberikan umpan balik selama proses pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa untuk memperbaiki dan juga menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada sumatif. Jadi teman-teman, dalam sumatif kita itu menilai capaian belajar siswa di akhir periode pembelajaran, misalnya akhir semester atau akhir tahun, untuk memberikan nilai atau peringkat yang menggambarkan pencapaian keseluruhan. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip penilaian? Jadi pertama-tama prinsip penilaian itu ada yang pertama ada validitas, yang mana penilaian itu harus mengukur aspek yang memang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus ada reliabilitas, yaitu penilaian harus konsisten dan stabil yang menghasilkan data yang sama di berbagai kesempatan. Yang ketiga ada objektivitas, yang mana penilaian itu harus bebas dari bias atau subjektivitas baik dari sisi guru maupun sisi siswa. Dan ada praktikabilitas, yang itu merupakan penilaian harus dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia dan dalam waktu yang memadai. Dan yang terakhir adil, di mana penilaian itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa adanya diskriminasi. Nah teman-teman, ada pun jenis-jenis penilaian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada penilaian formatif, di mana penilaian formatif ini dilakukan secara kontinu selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang bisa sesegera mungkin digunakan untuk perbaikan. Contohnya itu ada kuis mingguan, tugas harian, maupun diskusi kelas. Nah, selanjutnya ada penilaian sumatif, yang mana dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian secara keseluruhan. Contohnya itu ujian akhir semester, proyek akhir, dan juga penilaian portofolio. Dan juga ada penilaian diagnostik, di mana dilakukan sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan juga kebutuhan siswa. Contohnya itu tes pra pembelajaran maupun wawancara awal. Nah, dan yang terakhir ada penilaian otentik, di mana dalam penilaian otentik ini menilai kemampuan siswa melalui tugas yang relevan dengan situasi nyata. Contohnya yaitu proyek nyata, presentasi, maupun eksperimen laboratorium. Nah, bagaimana sih teknik dan alat penilaiannya? Jadi terdapat tes tertulis, yaitu soal pilihan ganda, esai, maupun esai singkat. Dan juga ada yang namanya tes lisan, yang merupakan tanya jawab maupun presentasi lisan, tes kinerja yang meliputi praktikum, simulasi dan demonstrasi, penilaian sikap, yaitu angket maupun observasi perilaku. Dan yang terakhir ada penilaian portofolio, yang merupakan kumpulan karya atau tugas siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian belajar. Nah, terdapat langkah-langkah dalam proses penilaian. Yang pertama yaitu menyusun tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian yang jelas. Yang kedua, membuat instrumen penilaian yang valid dan reliable sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan data mengenai capaian belajar siswa. Yang keempat, menilai data yang dikumpulkan untuk menentukan pencapaian siswa. Yang kelima, menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi untuk perbaikan. Terus yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil penilaian dalam laporan yang informatif dan mudah dipahami. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait umpan balik dalam penilaian. Jadi fungsi umpan balik yaitu membantu siswa untuk memahami kemajuan mereka.
dan juga memperbaiki kesalahan serta meningkatkan motivasi belajar. Nah, ciri-ciri umpan balik yang efektif itu harus bagaimana sih? Jadi, ciri-ciri umpan balik yang efektif harus spesifik, konstruktif, relevan, dan diberikan sesegera mungkin setelah penilaian dilakukan. Teman-teman, ada berbagai tantangan dalam penilaian, yaitu yang pertama, menghindari bias dalam penilaian, yang artinya kita harus menjaga objektivitas dan menghindari penilaian yang dipengaruhi oleh faktor subjektif. Yang kedua, kita harus menjaga reliabilitas, yang artinya kita harus memastikan konsistensi penilaian dalam berbagai kondisi. Dan kita juga harus mengakomodasi perbedaan individu dalam kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar. Nah, selanjutnya kita harus melibatkan siswa dalam penilaian diri dan penilaian teman sejawat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka. Bagaimana sih peran guru dalam penilaian? Jadi teman-teman, guru itu memiliki peran penting dalam penilaian, yaitu yang pertama, guru berperan dalam merancang instrumen penilaian yang efektif dan melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana. Terus, guru juga berperan sebagai mediator atau memberikan umpan balik yang bermanfaat dan mendorong siswa untuk terus berkembang. Selain itu, guru juga berperan dalam membantu siswa memahami hasil penilaian dan memberikan arahan untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, dengan memahami konsep-konsep dasar ini, guru dapat melaksanakan penilaian yang efektif, adil, dan konstruktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa. Jadi, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.